Mari kita berdoa, mari kita sekarang membuka Alkitab kita. Kita membaca dari 1 Petrus pasal yang keempat. Kita melanjutkan eksposisi kita di dalam 1 Petrus, dan hari ini kita membahas 1 Petrus pasal yang keempat, kita sampai ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Perikop terakhir dari 1 Petrus pasal yang keempat ini. Saja kita membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-12, 1 Petrus 4, saudara ayat yang ke-13, bergantian sampai ayat yang ke-19. Mari kita mulai, saya akan mulai ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. Kami umat-Mu boleh datang memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu, berdoa bersama, dan juga saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu mau mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para rasul, para nabi, khususnya pada Rasul Petrus. Hari ini firman-Nya boleh kami dengar dan kami renungkan. Tuhan, tolonglah kami, Roh-Mu yang kudus itu, roh kebenaran itu, kiranya memimpin kami masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar, sehingga setiap kami boleh dipimpin oleh Tuhan, boleh dibentuk oleh Tuhan, boleh dihiburkan oleh Tuhan, boleh dididik di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah setiap kami dan berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pasal perikop yang tadi kita baca, ayat 12 sampai ayat yang ke-19 itu di dalam bahasa Indonesianya diberi judul menderita sebagai Kristen. Ya. Dan yang seperti tadi kita baca, memang Petrus di sini di dalam bagian ini kembali kepada tema tentang penderitaan. Ya. Tetapi bagian ini Petrus membawa kita kepada level yang berbeda. Sebelumnya beberapa kali kita sudah bahas bagaimana Petrus khususnya dalam suratnya ini memberi kepada kita kekuatan dan penghiburan bagaimana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di dalam menghadapi penderitaan. Dia memberikan beberapa dan cukup banyak penghiburan dan kekuatan untuk kita boleh menghadapi penderitaan. Tetapi di dalam bagian yang tadi kita baca, Petrus membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi, bukan hanya kita dihiburkan dengan kekuatan dan kebenaran untuk kita boleh menghadapi akan penderitaan sebagai orang-orang Kristen, tetapi kita di sini
Petrus menekankan orang Kristen itu dipanggil, diperintahkan untuk bersukacita di dalam penderitaan. Nah, ini sesuatu yang mengherankan, ya. Kalau saudara, saya ajak saudara lihat sedikit lagi ayat yang ke-13 mengatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Tuhan. Heran sekali, ya. Ini sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang sangat radikal dan sesuatu yang pasti bertentangan dengan health and wealth theology, prosperity gospel yang diberitakan di berbagai gereja yang ada pada saat ini. Saya teringat pada waktu sudah cukup lama ada seorang yang pernah bicara pada saya, orang yang berasal dari Surabaya, dan dia mengatakan, saya kaget waktu mendengar khotbah pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong mengatakan kalau orang-orang mau mengikut Kristus, dia pasti menderita. Padahal selama ini seringkali saya mendengar bahwa kalau orang mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, maka engkau akan sukses, engkau akan sembuh, engkau akan lancar hidupnya. Yang mana yang benar? Saya dengar khotbah Patong mengatakan mengikut Kristus engkau pasti dianiaya, menderita. Yang mana yang benar? Kontradiksi satu dengan yang lain, maka dia mulai gelisah, mulai bingung, dan dia mengambil langkah yang tepat, yaitu dia membaca Alkitab, kembali kepada Alkitab dan menyelidiki apa yang di Alkitab ajarkan sebenarnya. Jadi mengikut Kristus itu pasti lancar, sukses, sembuh, atau mengikut Kristus itu akan menderita. Maka dia boleh menemukan bahwa sesungguhnya mengikut Kristus itu adalah engkau akan mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Tentu nanti kita akan lihat seperti berita hari ini. Ya, bukan berarti tidak ada pertolongan, bukan berarti tidak ada kekuatan, bukan tidak ada lagi penghiburan seperti kita sudah bahas. Dan hari ini bahkan kita akan, Rasul Petrus mendorong kepada kita ketika kita mengerti apa artinya menderita di dalam Kristus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita didorong, dihiburkan, dan bahkan diperintahkan untuk kita boleh bersukacita di dalam penderitaan. Nah, ini sesuatu yang sekali lagi sangat radikal. Karena kebanyakan kita juga, termasuk kita yang sudah ada dalam gereja Reform, yang mungkin tidak asing bagi kita berita ini, tetapi juga mungkin secara realita, pengalaman hidup kita, which is quite normal to some extent, bahwa kita akan mencoba menghindari penderitaan dengan semampunya, sekuat tenaga kita. Sebisa mungkin kita menghindari, sebisa mungkin kita tidak jatuh di dalam penderitaan, dan kalau akhirnya itu tiba kepada kita, kita mau buru-buru cepat lewat penderitaan itu. Maka menjadi sesuatu yang radikal berita pada hari ini. Bukan hanya engkau bisa bertahan, bukan hanya engkau bisa kuat dalam penderitaan, bukan hanya ada penghiburan dalam penderitaan, tetapi firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah, berbahagialah kamu jika kamu dinista, menderita karena nama Kristus. Ini ajaran Kristus tentu, ya, kalau saudara membaca misalnya salah satu khotbah Kristus yang paling terkenal adalah khotbah di bukit, maka di situ Tuhan Yesus mengajarkan berita ini. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita tapi berbahagia. Bahkan ayat selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan dengan lebih jelas, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah kamu. How radical it is. Ya, harap kita boleh sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan dan perhatikan firman kebenaran. Bagaimana saya kemudian bisa menjadi orang-orang yang bersuka cita di dalam penderitaan. Dan ini adalah kesaksian umat Tuhan sepanjang zaman sebenarnya. Charles Spurgeon misalnya mengatakan satu kalimat yang saya berapa kali kutip dulu, ya. Dia mengatakan, they who dive in the sea of affliction bring up rare pearls. Mereka yang menyelam di dalam lautan penderitaan akan membawa
mutiara yang mahal dan jarang sekali. Berarti ada sukacitanya di situ. Mendapatkan mutiara harus terjun ke dalam, menyelam ke dalam lautan penderitaan. Maka baru mendapatkan mutiara yang berharga, yang mahal itu. Samuel Rutherford, salah satu Puritan, dia mengatakan, "The great king keeps his wine in the cellars of affliction." Ya, raja yang agung itu, Yesus Kristus, menyimpan wine, ya, anggur yang terbaiknya itu in the cellars of affliction. Cellars itu basement, biasanya ada di basement yang gelap dan dingin. Basement penderitaan yang gelap dan dingin. Dan dia simpannya itu di situ. Wine yang terbaik itu simpannya di situ. Dia tidak simpannya di ruang living room yang terang benderang, yang banyak matahari di situ. Tidak, dia simpan wine yang terbaiknya itu di basement yang gelap, yang dingin. Saudara sekalian, sebaliknya kita tidak pernah, kalau sudah mempelajari sejarah, pelajari hidup orang-orang, maka tidak pernah orang-orang itu mengatakan seperti ini. Bahwa sukacita yang paling dalam hidupku, satu hidup yang paling memuaskan jiwaku, yang satu pengalaman yang paling membentuk hidupku, itu saya alami pada waktu hidup dalam kenyamanan dunia ini. Betul? Ya. Tidak pernah orang itu dibentuk yang paling dalam, sukacita yang paling dalam, dan memuaskan jiwa kita. Itu saya alami di dalam hidup yang nyaman dalam dunia ini. Karena itu perintah Tuhan hari ini sesuatu yang penting. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Harus ada warning tetapi di sini, harus ada warning, kita jangan jatuh kalau gitu. Kita cari-cari penderitaan. Kalau penderitaan itu adalah membawa sukacita yang besar, membentuk hidup paling dalam, memberi kepuasan paling dalam. Karena itu, kalau itu kita cari penderitaan, kita hidupnya mencari penderitaan. Itu orang masokisme, saudara. Itu orang yang sakit jiwa, yang mau senang di dalam penderitaan, senang mencari penderitaan. Karena itu mencari penderitaan. Dan waktu disakiti dia senang. Nah, itu orang yang sakit jiwa sebenarnya. Tidak, orang-orang kita secara orang yang normal, semua umat Tuhan juga, Petrus juga termasuk yang mengatakan ini. Paulus banyak sekali mengatakan kalimat ini, hal-hal seperti ini. Dia bukan mencari-cari kesusahan, bukan mencari-cari penderitaan, bukan sengaja menjatuhkan diri di dalam penderitaan-penderitaan yang tidak ada artinya sebenarnya. Ada penderitaan-penderitaan yang tidak artinya. Kita nanti Petrus mengatakan, kalau kamu menderita, jangan menderita karena berbuat dosa. Kalau engkau mencuri, kamu bunuh orang, ya kamu nanti masuk penjara, kamu juga dibalas dan dibunuh sama orang lain, masuk penjara, ya kamu menderita. Itu bukan penderitaan yang dimaksudkan di sini. Ya. Dan kamu tidak akan mengalami sukacita di dalam penderitaan yang seperti demikian. Tetapi penderitaan yang dimaksud sini adalah penderitaan karena nama Kristus, penderitaan di dalam Tuhan, berbagai macam penderitaan, termasuk bukan hanya penderitaan sebagai saksi Kristus, pergi kemana-mana, melakukan kehendak Tuhan, di mana-mana, mengasihi orang lain, kau akan menderita. Memberitakan Injil ke tempat-tempat yang sulit, kau akan mengalami penderitaan. Tapi juga termasuk orang-orang Kristen yang hidupnya setia, hidupnya memuliakan Tuhan di dalam kesehari-harian, lalu penderitaan itu datang kepada kita. Baik itu kecelakaan, baik itu sakit penyakit, baik itu kematian yang tiba dalam keluarga kita. Maka itulah yang dimaksudkan dengan oleh Petrus di sini. Di dalam hal itulah kita sebenarnya dipanggil untuk bersukacita. Karena kita boleh berbagian dalam penderitaan Kristus, karena kita dinista karena nama Kristus. Jadi ini bukan masokisme, ya, dan juga ini bukan ajaran kekuatan dari positive thinking. Ya, bukan
bukan mental positive thinking, pokoknya melihatnya semua secara positif. Tidak, ini betul-betul menderita, betul-betul susah, mengalami kesulitan. Tetapi di dalam kesulitan itu, firman Tuhan mengajar kita, kalau kau mengerti bagaimana melihatnya, kalau kau melihat ini di dalam khususnya kaitan dengan Tuhan dan kehendaknya, maka kau mengerti ini adalah panggilan yang radikal, supranatural, sesuatu yang melampaui pikiran normal manusia, dan sesuatu yang hanya bisa dipahami dan dialami di dalam kaitan dengan Allah dan dengan kehendaknya. Ya, bersukacita dalam penderitaan hanya bisa dipahami dalam kaitan dengan Allah dan rencananya. Karena itu hari ini kita akan renungkan oleh bagian yang kita baca 6 alasan, ya, mengapa orang Kristen bisa bersukacita di dalam penderitaan, dan seluruh alasan ini berkaitan dengan Allah dan dengan rencananya. Mari kita lihat satu persatu, ya, di dalam beberapa puluh menit ke depan ini. Hal yang pertama, bagaimana orang Kristen bisa bersukacita di dalam penderitaan? Yang pertama adalah karena ini adalah rencana Allah. Kita mengerti, menerimanya, kan ini adalah rencana Allah. Ayat yang ke-12 dimulai situ. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kalau kau menderita, ada api siksaan, jangan heran. Jangan heran. Seperti sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Kenapa jangan heran? Karena ayat 19 mengatakan, karena itu baiklah kita juga, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Karena ini adalah bagian daripada kehendak Allah bagi kita. Jangan heran, jangan kaget, jangan kecewa, jangan putus asa ketika engkau mengalami penderitaan. Karena ketika engkau menderita sesuai dengan karena nama Kristus, kau menderita karena ketaatanmu kepada Dia, maka ini adalah bagian dari kehendak Allah. Kita ayat yang sering dikutip, kalau kau mau mengikut aku, ini kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau mengikut aku, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ini adalah kehendak Allah bagi kita. Meskipun mungkin setan yang secara langsung menjadi penyebab utama penderitaan kita, seperti Ayub, sudah tahu, Ayub mengalami segala penderitaan, kita tahu. Bukan Tuhan yang mengambil semua anak, membunuh, menghancurkan, memberi sakit penyakit. Tidak, setan yang melakukan itu semua. Tetapi kita tahu di dalam kitab Ayub pun bahwa semua yang setan lakukan itu, dia hanya bisa lakukan itu karena Tuhan mengizinkan setan melakukan itu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, ketika pencobaan yang pertama, semua anak-anak, harta benda Ayub dihancurkan, dibunuh anak-anaknya. Tuhan mengatakan, kau boleh menghabiskan, menghancurkan semua miliknya, tetapi Ayub, kau tidak boleh apa-apakan dia. Maka setan bagaimana dia maunya membenci Ayub, bagaimana dia ingin menghancurkan Ayub, bagaimana dia tidak suka kepada Ayub. Dia tidak bisa mengapa-apakan Ayub. Sampai Tuhan kemudian ujian yang kedua mengizinkan itu terjadi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan Dia berkuasa atas segala sesuatu termasuk di dalam penderitaan yang kita alami. Tentu pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan? Nah, ini kita masuk mulai ada hal-hal yang kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi Petrus memberikan kepada kita beberapa hal, tujuan yang kita boleh mengerti, yang kita bisa mengerti. Ayat yang ke-12 mengatakan sebagai ujian. Ya, saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebagai ujian.
Ini adalah ujian bagi kita. Diuji di dalam 1 Petrus 1 pasal 1 yang kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu, maka salah satu ujiannya adalah Tuhan ingin memurnikan iman kita. Dia ingin memurnikan iman kita. Kita masih ada kotoran-kotoran di dalam hati kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita masih terus perlu dimurnikan. Yang disebut sebagai, dalam doktrin reform disebut sebagai progressive sanctification. Pengudusan yang bersifat progresif. Terus menerus sampai kapan? Progresif sampai kapan? Sampai mati. Mati adalah proses terakhir yang kita alami. Setelah mati tidak ada lagi progressive sanctification. Berhenti, sudah selesai sanctification yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita boleh bertemu dengan Tuhan, diberikan tubuh yang baru. Kita boleh berbagian di dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi sebelum sampai saat itu, maka kita akan terus dimurnikan, dikuduskan, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya membuktikan kemurnian imanmu. Ayat 17 mengatakan penghakiman dimulai pada rumah Allah. Ayat 17 ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Kalau engkau ada di dalam bagian umat Allah, penghakam itu akan datang. Tetapi di dalam bentuk dengan tujuan untuk memurnikan iman kita. Dan rumah Allah, kalau ada di dalamnya orang-orang yang tidak percaya, maka akan disaring. Salah satunya melalui penderitaan. Tetapi bagi umat Tuhan yang sejati, yang ada di rumah Allah, maka kita akan dimurnikan. Tuhan begitu mengasihi kita, Dia tidak ingin membiarkan dosa terus ada di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, di dalam mulut kita, di dalam pikiran kita, di dalam karakter kita. Dia ingin memurnikan supaya gambar anaknya itu menjadi sempurna di dalam kita. Seorang penulis yang bernama Elizabeth Elliot, istri dari Jim Elliot, dia menulis satu novel yang berjudul No Graven Image. Tidak ada patung yang diukir. No graven image. Tidak ada patung yang diukir. Menceritakan satu orang yang dia tulis novel, tetapi sebenarnya juga refleksi daripada kehidupannya sendiri. Ya, seorang yang orang Kristen, taat kepada Tuhan. Sebelumnya bukan Kristen, kemudian oleh proses yang panjang, sulit, dia akhirnya menjadi Kristen dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi ketika dia mengikut Tuhan, akhirnya anaknya satu-satunya yang dia sangat kasih itu mati, sakit, menderita, dan dia berdoa minta Tuhan sembuhkan dan sebagainya, akhirnya mati. Dan banyak penderitaan lagi yang dia alami, dan dia mengatakan proses yang bergumul, yang berat itu, maka dia mengatakan satu kalimat seperti ini. Melalui penderitaan yang sangat berat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku, maka dia sebenarnya sedang menghancurkan the graven image di dalam hati dan jiwaku. Yaitu apa ini graven image di dalam hati dan jiwanya? Yaitu graven image ini adalah Tuhan di dalam pikiran dia, tokohnya dalam cerita ini, Tuhan yang selalu bertindak sesuai dengan keinginanku. Tuhan yang selalu mendukung rencanaku. Tuhan yang selalu mendukung segala pikiranku yang tentang segala sesuatu yang seharusnya terjadi. Aku mengikut Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tapi aku mengikut Tuhan. Kalau aku mengikut Tuhan, maka Tuhan harus begini, begitu. Dia harus memberkati aku, dia harus memimpin aku, dia harus memberikan segala doa yang aku mohonkan kepadanya. Dia harus memberikan. Itulah graven image di dalam diri orang ini. Melalui penderitaan yang sangat berat, maka
tokoh dalam cerita ini mengatakan, Tuhan menghancurkan the graven image, ilah di dalam hatiku. Allah ciptaanku sendiri, Allah yang palsu. Dan Tuhan hancurkan ini karena Dia sangat mengasihi aku, meski sangat painful, mesti susah, pasti tidak gampang. Kemarin di persekutuan di Monash, kita bagi kelompok, dan salah satu di kelompok saya ada yang sharingkan tentang hal itu juga. Dia mulai sadar setelah lewat, dia mulai sadar ada, dia cerita ada 4 hal yang menjadi ilah di dalam hidupnya. Dia orang Kristen, mengikut Tuhan, ada 4 hal yang dia pegang yang lebih berharga dari Tuhan sesungguhnya. Dan Tuhan hancurkan itu dalam 1 minggu. Satu persatu dihancurkan dalam 1 minggu. Kolaps dia. Kolaps, hancur. Hampir bunuh diri. Hampir bunuh diri. Tapi bersyukur karena anugerah Tuhan. Bersyukur kebaikan Tuhan. Dia mulai sadar. Sadar itu adalah my graven image. Itu adalah ilah-ilah di dalam hatiku yang Tuhan sedang mau hancurkan. Karena harus ada hanya Tuhan yang ada di dalam hati yang paling dalam. Jadi adalah rencana Tuhan. Saya tadi katakan, puji Tuhan. Orang itu juga bersyukur kepada Tuhan. Karena itu ketika kita mengerti ini adalah rencana Allah. Penderitaan yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Allah. Untuk memurnikan kita. Untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Untuk mengikis dosa di dalam hati kita. Maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Maka kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam penderitaan? Karena ini membuktikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Ayat 13a. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Penderitaan yang kita alami adalah kita berbagian di dalam penderitaan Kristus. Kenapa berbagian? Karena kita ada di dalam Kristus. Union with Christ. Artinya penderitaan orang Kristen yang kita alami adalah penderitaan Kristus juga. Kristus juga mengalami penderitaan yang sedang kita alami. Sudah teringat perkataan Tuhan Yesus kepada Saul atau Paulus sebelum dia bertobat. Dia menganiaya orang Kristen, dia mengejar orang Kristen, dia menangkap, memenjarakan orang-orang Kristen dan membunuh beberapa orang Kristen. Maka dalam perjalanan dengan surat kuasa, dia untuk pergi ke satu kota untuk menangkap dan memenjarakan, membunuh orang Kristen. Maka Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Saul. Saul jatuh dari kudanya itu dan dia mendengar suara, Saul, Saul, why do you persecute me? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saul bukan menganiaya Yesus, Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah di surga. Tapi Saul menganiaya orang Kristen. Saul menangkap, memenjarakan orang-orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Saul, Saul, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya penderitaan orang Kristen adalah ketika orang-orang Kristen dianiaya, maka sebenarnya Kristus sendiri sedang dianiaya. Ketika kita menderita, maka Kristus sedang menderita. Kita semakin mengerti arti union with Christ. Keintiman yang begitu dalam, kita dipersatukan dengan Kristus. Seorang pendeta Rumania yang bernama Joseph Tson, T-S-O-N, Joseph Tson, yang menderita banyak aniaya belasan tahun di tangan
penguasa pada waktu itu Presiden Ceausescu di Romania. Dia mengatakan satu kalimat, "This union with Christ is the most beautiful subject in the Christian life." Ya, di dalam Kristus, persatuan dengan Kristus adalah tema atau subjek yang sangat atau yang paling indah di dalam kehidupan Kristen. Artinya, dia melanjutkan, saya tidak berperang sendiri di sini. Saya adalah extension dari Kristus. Ketika saya disiksa, maka Kristus turut menderita di dalam tubuhku. Ini bukanlah penderitaanku. Saya hanya diberi kehormatan untuk berbagian dalam penderitaan Kristus. Bagaimana kita boleh bersuka cita di dalam penderitaan? Karena ini membuktikan kalau kita menderita karena Tuhan, karena iman kita sedang hidup di dalam Tuhan, taatan kita, maka itu membuktikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Karena itu bersuka cita di dalam penderitaan karena Kristus turut menderita bersama-sama dengan kita dan membuktikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa kita boleh bersuka cita dalam penderitaan? Karena Tuhan pakai ini, penderitaan ini, sebagai alat untuk kita boleh memperoleh sukacita yang lebih besar di dalam kemuliaan. Penderitaan ini Tuhan pakai sebagai alat, sekali lagi, untuk membawa sukacita yang lebih besar di dalam kemuliaan. Ayat 13b khususnya. Harap saudara boleh melihat semua yang saya khotbahkan adalah berdasar dari firman. Biarlah kita pegang akan firman Tuhan ini. 13b mengatakan supaya, ya, saya baca sekali 13a. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya, ini berarti tujuannya ya, supaya, so that you may be overjoyed with His glory when His glory is revealed. Sehingga, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita, ya. Overjoy susah diterjemahkannya. Sukacita yang berlimpah-limpah, yang lebih besar. Kamu boleh bersukacita, bergembira pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. So that you should be overjoyed. Kita tahu kalimat yang kita sering dengar, there is no crown without the cross. Itu juga dialami oleh Kristus. Kristus sendiri datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menuju salib. Baru setelah itu Dia menerima kemuliaannya kembali. Pertama-tama penderitaan, lalu kemuliaan. No crown without the cross. Cross first, suffering first, and then glory. Tetapi crown and suffering itu dipakai menjadi sarana, menjadi alat kita boleh menerima sukacita yang lebih besar, overjoy di dalam kemuliaannya. Mengerti ini akan memberi kepada kita kekuatan dan memampukan kita untuk bersukacita sekarang. Mengerti rencana Tuhan, sukacita yang besar, yang lebih besar di dalam kemuliaannya yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada pengharapan di depan membawa kita mampu bersukacita kita sekarang. Bukan hanya kuat, tapi bersukacita di dalam segala penderitaan kita. Saya teringat akan ilustrasi seorang anak yang minta sepeda kepada ayahnya. Dia minta sepeda kepada ayahnya, lalu ayahnya bilang, oke, Papa akan belikan sepeda kepada kamu, sepeda yang baru, sepeda yang bagus,
tapi tahun depan. Waktu ulang tahun kamu, the next birthday. Ulang tahun kamu tahun depan. Dia hari itu minta hadiah untuk ulang tahun dia sekarang, hari ini. Papanya bilang, saya berikan tapi untuk ulang tahun depan. Jadi 1 tahun lagi. Ya. Dia mulai excited. Ya nggak dapat sukses, ada agak sedihnya. Tapi ada semangatnya. Karena setahun lagi. Dan dia tahu papanya tidak pernah ingkar janji. Selalu menepati akan janjinya. Tahun depan dia akan dapat sepeda itu. Jadi dia hitung harinya. Dia lihat ada kalender hari itu, sebut saja 1 Januari. 1 Januari dicoret. Besok dia bangun 2 Januari dicoret. Besoknya 3 Januari dicoret. Ya, dia menantikan. Setiap kali ada apa, dia menantikan. Sudah tinggal 6 bulan. Sudah tinggal 5 bulan. Sudah tinggal 4 bulan. Sudah tinggal 2 bulan. Sudah tinggal 1 minggu. Wah, 1 minggu dia coret. Setiap hari makin excited. Dia menantikan itu. Dan ketika hari itu tiba, dia pulang sekolah cepat-cepat. Dan begitu dia sampai rumah, sudah ada sepeda yang dia memang nantikan itu. Dan bahkan ada bonusnya. Ada helmnya, ada apanya, semuanya. Ada bonus. Overjoyed. Inilah janji Tuhan kepada kita. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan berbagian di dalam kemuliaan Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, maka itu akan memberi kita kekuatan, memberi kita bukan hanya kekuatan saya katakan, tetapi juga memampukan kita bersukacita seperti anak itu, excited, senang. Susah menderita, ada susahnya, seperti susah menahan, belum dapat hadiah itu. Tapi janji pengharapan yang pasti. Dan janji pengharapan Kristus lebih pasti dari janji pengharapan perkataan siapapun yang ada dalam dunia ini. Nah, dia berkuasa, dia setia, dan dia berkuasa untuk menetapkan akan janjinya. Dan dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ada dua sisi kalau sudah memikirkan akan 2 hal ini. Di antara penderitaan yang kita alami dengan pengharapan yang Tuhan sediakan. Penderitaan yang di sisi lain kita perlu melihat hal yang positifnya juga di sini adalah penderitaan yang kita alami sekarang ini justru membuat pengharapan itu makin besar. Tadi cerita itu sudah menangkap ya. Dia susah belum dapat, tetapi semakin dekat hari itu pengharapannya makin besar. Ketika kita susah, ketika kita menderita, kita mengalami kesulitan yang besar, kita tahu janji Tuhan ketika kita bertemu muka dengan Dia, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan yang kita alami sekarang. Penderitaan justru membuat pengharapan kita makin besar. Tapi sebaliknya juga terjadi. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita mampu bertahan di dalam penderitaan ini. Karena pengharapan yang pasti membuat kita mampu, dan membuat kita bukan hanya mampu bertahan, kita boleh bersukacita di dalam penderitaan ini. Karena sadar janji Tuhan itu pasti Tuhan genapi ketika kemuliaannya dinyatakan, ketika kita berbagian di dalam kemuliaannya. Ini alasan yang ketiga, bagaimana kita boleh bersukacita dalam penderitaan. Yang keempat, saudara sekalian, karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu, sekali lagi berbahagialah kamu, sukacita, berbahagia, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab, ini sebabnya ya, roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Apa artinya di sini? Artinya adalah ujian berat, dalam ujian berat yang kita hadapi, dan penderitaan besar yang kita hadapi, ada penghiburan dari sorga.
Ada penghiburan dari surga. Kadang-kadang kita bergumul bagaimana kita bisa menghadapi. Khususnya kalau kita kalau misalnya kita diberitahu, ya, penderitaan yang kita akan hadapi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kamu akan mengalami ini, kamu akan mengalami kesulitan ini, tantangan ini, penderitaan ini. Banyak orang akan mengatakan, atau saya balik, kita balik ya, Kita ini pengalaman orang-orang Kristen ketika kita sudah lewat penderitaan, kita mengalami penderitaan. Semua kita pasti pernah mengalami penderitaan, kesulitan, ya, besar kecil. Kalau sudah pikirkan apa yang paling besar dalam hidupmu, penderitaan, atau engkau sedang mengalami penderitaan, kita reflect balik yang sudah kita alami, maka seringkali kita bersyukur kepada Tuhan karena di situ ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Setelah reflect ke belakang, Tuhan memimpin kita, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menghibur, Tuhan membuka jalan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita sebelum kita mengalami penderitaan itu, kita sudah dikasih tahu bahwa di depan ini kamu akan mengalami penderitaan itu. Nah, kita akan merasa sangat sulit dan kita akan merasa mungkin tidak mampu. Ya, kalau kita melihat penderitaan orang lain sangat sulit. Orang-orang Kristen, kita mendengar begitu banyak cerita-cerita orang-orang Kristen yang menderita bagi Tuhan. Kita membaca cerita mereka, kita akan bilang, kalau saya ngalamin gitu, saya mungkin gak kuat. Kalau saya nggak mengalami itu, bagaimana ada kekuatan? Bagaimana sih saya bisa menghadapi itu? Nah, firman Tuhan hari ini, khususnya poin yang keempat ini mau menegaskan kepada kita, kita akan mampu. Engkau akan mampu menghadapinya. Karena roh kemuliaan itu akan menyertai dan hadir bersama-sama engkau. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ini bicara penyertaan Tuhan, bicara kehadiran Tuhan, bicara kekuatan dan penghiburan dan sukacita yang Tuhan berikan karena Dia hadir di dalam hidup kita, di tengah-tengah penderitaan kita. Inilah penghiburan yang keempat, atau yang memampukan kita boleh bersukacita karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah itu ada padamu. Kalau kita milik Kristus, kita akan mampu menghadapinya. Yang kelima, saudara sekalian, bagaimana kita boleh bersukacita di dalam penderitaan kita? Karena ini memuliakan Allah. Penderitaan kita alami adalah penderitaan yang di dalam Kristus, karena namanya adalah penderitaan yang memuliakan Allah. Karena itu kita boleh bersukacita. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ayat 15 kontrasnya, ayat 15 negatifnya ya. Janganlah ada pada kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, dan pengacau. Itu penderitaan yang bukan Tuhan kehendaki. Maksudnya itu bukan penderitaan yang dimaksudkan di sini. Kau bisa boleh bersukacita dalam penderitaan. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus artinya, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena penderitaan di dalam Kristus, karena nama Kristus itu penderitaan yang memuliakan Allah. Apa artinya memuliakan Allah, saudara sekalian? Memuliakan Allah adalah berarti bagaimana apa artinya kita memuliakan Allah? Artinya di dalam seluruh perbuatan, sikap hati kita, Kristus itu yang paling berharga. Dia yang paling indah. Dia yang paling mulia. Di dalam hidupku ini kita di Persatuan Monash kemarin juga membahas tema yang
mirip dengan hal ini. Dia adalah yang paling berharga, paling indah, paling mulia. Itu artinya Tuhan dipermuliakan dalam hidupku. Melebihi kemuliaan Kristus, keindahan Kristus, berharganya Kristus, itu melebihi kesehatanku. Melebihi pentingnya berharganya Kristus, melebihi pentingnya aku memiliki uangku. Lebih berharga dan lebih indah daripada kenyamanan hidupku. Lebih indah dan lebih berharga bahkan dari keluargaku. Itu artinya memuliakan Tuhan. Karena itu cara yang paling jelas kita menyatakan ini adalah ketika semua itu diambil daripada kita. Dan kita tetap memuliakan Dia. Kita tetap bersuka cita karena Dia. Mengapa bisa demikian? Karena Dialah yang termulia dan sumber sukacita kita yang paling besar dalam hidup kita. Ketika kita tetap ada sukacita di tengah penderitaan yang kita alami, kita menunjukkan bahwa Allah dan bukan hal-hal yang lain itu yang saya sebutkan, hal-hal yang baik pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri, keluarga, kesehatan, itu hal-hal yang baik pada dirinya sendiri. Tetapi memuliakan Allah artinya, dan kita kemudian kita tetap bersuka cita ketika semua hal itu diambil daripada kita. Karena kita mengatakan, dengan kita tetap bersuka cita di tengah segala penderitaan, karena semua hal itu diambil daripada kita, kita mengatakan bahwa Allah dan bukan hal-hal lain itu adalah sumber sukacita yang terbesar di dalam hidup kita. Dia adalah yang paling berharga di dalam hidup kita. Ini bukan utopia, bukan mimpi, saudara ya. Ini bukan berarti kita tidak sedih dan bergumul. Kita tahu, kita tidak perlu cerita lagi, begitu banyak juga penderitaan yang kita alami. Saya percaya saudara-saudara juga mengalami segala penderitaan. Kesehatan yang diambil, bangkrut, dicaci maki, hina, difitnah, sakit penyakit, dan sebagai kematian. Bukan berarti ketika itu terjadi kita tidak sedih dan bergumul. Dan itu sesuatu yang sangat normal dan sangat manusiawi. Tetapi di tengah-tengah kesedihan dan pergumulan yang kita alami, ada ketenangan, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Itu artinya kita ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Itu artinya Tuhan menyertai kita. Itu artinya kita boleh mempermuliakan Tuhan. Di tengah-tengah segala hal yang tidak baik yang kita alami, penderitaan yang kita alami, maka kita boleh bersuka cita, dan itu yang berkenan kepada Tuhan, itu memuliakan Dia. Satu contoh dari sejarah ya, sejarah belum terlalu lama ini. Seorang yang bernama Bernie May, ketua Wycliffe Bible Translator di Amerika. Satu kali Bernie May ini mengunjungi satu keluarga muda yang menjadi misionaris di satu kota di negara Muslim, negara Islam. Ini adalah keluarga muda, suami istri dengan 3 anak yang masih kecil, di bawah 5 tahun semuanya. Melayani di satu kota, satu tempat ya, dengan penduduk sekitar 100.000 orang Muslim yang hampir seluruhnya itu tidak pernah mendengar Injil. Dan dia mulai pelayanan di situ. Ketika Bernie May mengunjungi keluarga ini, dia melihat salah satu anaknya yang paling kecil, masih bayi, masih kecil, penuh bentol merah-merah. Seluruh tubuh penuh merah-merah. Si Bernie tanya, ini anak kamu kena chicken pox kali ya?
Bukan. Ini bukan chicken pox, itu digigit semut. Digigit semut. Saya nggak bisa bersih, tapi somehow waktu ditaruh semut bisa datang gigit dia. But it's okay. Ya, istrinya bilang, mamanya bilang it's okay. Nanti dia juga jadi kebal. Terus waktu ngobrol-ngobrol, istrinya itu mengatakan satu kalimat. Kalau boleh jujur ya Pak Bernie, Mr. Bernie, Mr. May ya. Kalau boleh jujur, saya tuh merasa guilty. Kalau saya kadang-kadang merasa stres. Beberapa tahun di sini. Kadang-kadang merasa stres, tapi saya guilty karena itu. Si Bernie menulis, stres. Dalam bukunya, stres. Sangat manusiawi dia stres. Dia mengatakan. Dia berasal dari Amerika, dia istrinya dengan anak-anaknya, dengan suaminya. Dia berasal dari Amerika, keluarga yang bagus, cukup sangat nyaman. Sekarang mereka tinggal di satu kota yang suhunya setiap hari hampir sepanjang tahun itu lebih dari 37 derajat Celcius. Anak-anaknya penuh gigitan semut. Perang terjadi di sekitar mereka. Negara yang penuh dengan perang, kekerasan. Pembantu mereka yang menolong mereka di rumah itu diancam oleh bahkan keluarganya sendiri karena pembantunya itu menjadi teman mereka. Banyak kelaparan dan penyakit di sekitar mereka. Mereka hidup di kota seperti itu. Bahkan mereka tidak bisa memberitahu kepada pendukung-pendukung mereka di Amerika tentang apa yang mereka lakukan karena bahaya. Karena bahaya kalau itu diketahui oleh orang-orang di sekeliling mereka. Kalau bocor akan hal itu. Mereka tidak bisa memberitahukan untuk minta doa dan sebagainya. Bernie mengatakan pada perempuan ini, engkau sama sekali tidak bersalah karena merasa stres. Saya baru di sini 3 hari dan saya mulai rasa gelisah. Tetapi Bernie mencatat di bukunya, tetapi keluarga muda ini hidup di sini, hidup diisi dengan penuh tawa dan bercanda, dan dia melihat ada sukacita sejati di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ini memuliakan Tuhan. Ya, ketika kita mengerti ini memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bersukacita di dalam penderitaan, karena ini kehendak Tuhan, karena Tuhan menyertai, karena membuktikan kita ada dalam Kristus, dan itu berkenan dan memuliakan Dia. Yang keenam terakhir, terus bagaimana kita boleh bersukacita dalam penderitaan? Karena Allah akan memelihara jiwa kita sampai selama-lamanya. Ayat 19 terakhir. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Maksudnya di sini adalah segala penderitaan yang kita alami itu tidak akan memisahkan kita dari Pencipta kita yang setia. Tidak akan memisahkan, bahkan karena Tuhan akan pelihara, jaga, bahkan sampai selama-lamanya. Ini tentu ayat yang terkenal di dalam Roma pasal 8. Saya bacakan bagi saudara beberapa ayat. Roma 8 ayat 35. Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kita bahkan nggak bisa sebut ya. Penderitaan itu apa sih penderitaan? Apa itu penderitaan? Paulus kasih penjelasan, seluruhnya penderitaan kalau boleh disimpulkan. Penindasan, kesesakan, trouble, hardship, persecution, famine,
nakedness, danger, sword. Ya, sword. Sebuah penderitaan. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini pertanyaan retorika. Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Ketelanjangan? Kelaparan? Bahaya? Atau pedang? Ayat 38 Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah penghiburan, dan bukan hanya penghiburan, yang sesuatu yang memampukan kita bersuka cita. Karena segala penderitaan yang kita alami tidak akan memisahkan kita dari pencipta kita yang setia, juru selamat kita yang terkasih, yang termulia. Pencipta yang setia akan memelihara jiwa kita sampai selama-lamanya. Ya, kalau kita pernah dengar kalimat what doesn't kill you make you stronger. Kita sering mendengar kalimat itu. Gak apa-apa, ya, kalau kau tidak mati, kau pasti jadi lebih kuat. Itu tuh hadapi, memberi kekuatan kepada kita. What doesn't kill you makes you stronger. Tapi firman Tuhan melampaui itu. Jauh melampaui itu. Even if something kills you, you will be glorified. Bahkan kalau dibunuh sekalipun, pedang, penderitaan, ketelanjangan, pedang, kematian sekalipun, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan hanya membuat kita stronger, membuat kita boleh bersuka cita. Memang kita satu hari akan ke sana. Semua kita akan ke sana. Ingatlah, saudara-saudara. Ingatlah. Kita semua, kita harus terus ingat itu. Bukan hanya ketika kita datang ke penguburan, penghiburan, funeral. Karena itu waktunya kita diingatkan memang. Kita sering lupa. Kita seolah-olah hidup. This is the life, all the life that we have here, seolah-olah. Semuanya, seluruh hidup di sini. Ketika sampai kita datang ke tempat orang yang meninggal, apalagi teman kita yang meninggal. Semakin kita umur banyak, semakin banyak teman-teman kita yang sudah meninggal. Semakin banyak. Tapi tidak berarti orang-orang muda tidak bisa meninggal. Juga sudah pernah datang pasti. Pengalaman meninggal yang saya yang pertama adalah ketika adik saya umur 10 tahun meninggal. Saya umur 12. Itu kali pertama saya melihat mayat. Adik saya biasa main, bercanda sama dia, berantem sama dia. Karena saya lihat terkujur. Agak traumatis. Pertama kali saya umur 12 lihat adik saya di kamar mayat. Biru, sudah biru karena dia tenggelam. Kita semua bisa mati. Bukan bisa, pasti mati. Kita bisa mati kapan saja. Tapi kita semua pasti mati. Tapi biarlah kita ingat. Biarlah kita ingat. Kita boleh menyerahkan jiwa kita kepada pencipta yang setia. Kita boleh mengingat dia adalah pencipta yang setia. Dia juru selamat yang mengasihi kita. Bahkan kematian sekalipun tidak memisahkan kita dari kasih-Nya. Bahkan kematian membawa kita berbagian di dalam kemuliaan-Nya. Kalau sekarang kita berbagian di dalam penderitaannya. Kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus, itulah kerinduan daripada Paulus. Supaya aku boleh berbagian di dalam penderitaan Kristus.
Menyatakan aku ada di dalam Kristus. Dan seperti Kristus sudah menderita, mati, disalibkan. Kemudian dia dibangkitkan. Dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Dengan segala kemuliaannya. Aku pun yang ada di dalam Kristus. Yang akan mati bersama-sama dengan Kristus. Selama hidupku aku akan taat. Selama hidupku aku akan melakukan kehendak Tuhan. Tetap rajin berbuat baik, selalu berbuat baik. Hidup berkenan kepada Tuhan. Nyatakan aku dalam Kristus. Dan ketika aku mati, itu bukan akhir. Itu justru permulaan. Hidup yang di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam sukacita yang penuh. Overjoy. Kenyataan firman Tuhan, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah akan terjadi hari itu. Baru akan terjadi secara sempurna. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kanannya. Ada nikmat, pleasure, forevermore. Mazmur pasal 16. Biarlah kebenaran ini 6 hal yang Petrus ajarkan kepada kita. Boleh mendorong kita bersuka cita di dalam penderitaan kita. Mendorong kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Terus berbuat baik. Hidup taat dalam kehendaknya. Tuhan pelihara, Tuhan pimpin. Ada kekuatan sukacita di dalam Tuhan. Maukah saudara menjadi orang-orang seperti ini? Orang-orang yang boleh bersuka cita di dalam penderitaan yang kita alami. Biarlah kita berdoa, kita boleh terus hidup dalam kehendak Tuhan dan boleh mengalami rencana Tuhan yang ajaib bagi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu, bersyukur kepadamu. Semua firman Tuhan yang kau berikan kepada kami. Segala kelimpahan firman-Mu yang tidak kami temukan dimanapun di dalam dunia ini. Kecuali kami datang kepadamu. Dan merenungkan firman-Mu. Menyimpannya di dalam hati kami. Percaya penuh pada firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh bukan hanya dikuatkan ketika kami menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, ancaman di dalam dunia ini. Tapi kami bahkan boleh bersuka cita di dalam Engkau. Pimpin kami semua, ya Tuhan, umat-Mu. Kami menjadi umat Tuhan yang terus setia, terus hidup dalam kehendak-Mu, terus hidup berbuat baik dan taat kepada Tuhan. Menyadari semua janji-Mu yang pasti dan benar, seperti diri-Mu yang setia. Kau telah buktikan di dalam sejarah, di dalam hidup umat Tuhan, di dalam hidup kami. Dan janji-Mu yang pasti akan terjadi juga di masa-masa yang akan datang. Pimpin kami terus, kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Engkau.
dan boleh mengalami janji-Mu itu, kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebenaran firman yang boleh kami dengar renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.